Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Baiklah. Pada kesempatan siang menjelang siang yang berbahagia ini, saya memulai dengan mengabsen dulu ya, biar mantap. Gimana? Biar mantap. Pak. Ya, Pak, boleh, Pak. Kenapa? Ya, boleh Pak. Dion. Ya Pak, hadir Pak. Dion Pak. Febrian. Nggak ada nih ya. Hadir Pak. Gesper. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Gesper. Febrian Hari Gesper. Hadir Pak. Febrian hadir Pak. Febrian Hari Beneficio Gasper. Nggak ada ya. Fatan. Febrian hadir Pak. Hadir Pak. Fatan hadir Pak. Setiadi. Hadir Pak. Riesti. Hadir, nggak. Pak. Yusuf Malik. Hadir Pak. Fikri Sodikin. Fikri Sodikin. Pateh. Pateh Sodik nggak ada ya? Pateh Sidik ya? Hadir Pak, hadir Pak. Mana? Fatih Pak, Fatih. Restu Fauzan. Hadir. Nggak ada ya? Hadir. Rumania Adel. Hadir, Pak. Sandi Rezkiawan. Nggak ada ya? Hadir Pak. Abdul Akal Situ. Hadir Pak. Hadir. Situ Meang. Hadir Pak. Nggak ada ini. Hadir. Ahmad Mahfuz Ahdan. Tarisa Bidara. Hadir, Pak. Sapina. Hadir, Pak. Fajar. Hadir Pak. Pauji. Hadir Pak. Mana Pauji? Hadir. Fajar hadir Pak. Asasasmi. Asami hadir Pak. Asasasmi. Hadir Pak, hadir. Asasmi. Hadiro Pak. Hadir Pak. Ya. Nadila Tuharea. Hadiro Pak. Naufal. Hadir Pak. Udah bayar belum? Tanya. Naufal. Naufal hadir Pak. Raihan R. Rahman. Hadir Pak. Siti Nurhaliza. Hadir Pak. Rasid. Oh bukan itu. Nurhalita benar. Maul.
Maulana Fadlan. Hadir, Pak. Cut. Hadir, Pak. Sohibul Daksena. Hadir, Pak. Daksena ada? Hadir, hadir. Oh iya. Mirna Yunika. Hadir, Pak. Ilham Jaya Pratama. Hadir, Pak. Reja Marwesi. Reja nggak ada ini ya? Ada yang belum ke absen? Saya, Pak. Siapa kamu? Ali Yahya. NIM 2020111253. Oke, hadir. Saya, Pak. Dwi Febrian, Pak. Gue Febrian nggak ada lah, malu. Jaringan, Pak. Males aku lah. Febrian nggak ada. Saya, Pak. Jaringan, Pak. Tadi, Pak. Enggak lah, males. Dwi Febrian, ya oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Siapa lagi? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya Pak belum, Pak. Saha. Ikri Sadikin, Pak. Siapa? Ikri Sadikin. Krisadikin ada? Ada, Pak. Berarti yang nggak ada siapa nih? Febrian Hari de Beneficio. Beneficio. Nggak ada ya? Febrian Hari Beneficio. Gasper. Nggak ada ya? Wih, nggak ada. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Elezier Michel Budianto ada? Masih setia menemani kita. Siap. Oke, baiklah. Pada kesempatan siang, pagi menjelang siang ini berarti kita sudah sampai pada pertemuan ke 6 ya. Ini tanggal 9. Loh, tanggal 9 ini ya? Waduh. Iya, Pak. UTS itu tanggal 16 katanya. Waduh. Kurang 1 berarti. 9 tambah 7 berapa? Senin depan loh udah UTS itu. Berarti kita kurang 1. 16. Kurang 1 pertemuan ini. Harus nambah ini sebelum hari Senin. Wah, sangat padat sekali berarti ini. Berarti kita harus nambah 1 pertemuan di minggu ini. Itu tolong nanti dibicarakan kapan ada waktunya. Pokoknya harus nambah 1 minggu ini.
sampai hari Sabtu lah. Coba kira-kira jam, saya ada waktu jam 1 sama jam 3 di minggu ini. Karena pagi sampai siang saya ada jadwal juga. Berarti Selasa besok boleh jam 1 atau jam 3. Silakan didiskusikan kapan ininya. Karena Senin depan kita harus sudah UTS. Paham ya? Paham nggak kira-kira? Halo? Paham, Pak. Ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa pada pertemuan yang minggu lalu saya telah membahas tentang konsep beragama ditinjau dari sisi keilmuan, yang kedua ditinjau dari sisi ibadah, yang ketiga ditinjau dari sisi makna. Nah, yang keempat, kemarin saya sudah membahas juga tentang hasil akhir dari orang yang menjalani keislaman itu atau menjalani keagamaan itu apa? Hasil akhirnya adalah ketakwaan. Jadi saya mengulas bahwa orang yang baik menurut Allah itu adalah orang yang paham agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, kebaikan dalam konsep agama itu perlu dipelajari. Artinya orang tidak semerta-merta langsung paham agama. Tidak semerta-merta ketika dia dilahirkan, kemudian dia masuk agama, mempercayai satu agama, lalu kemudian tiba-tiba langsung paham, tidak. Karena pada hakikatnya kalau kita bicara tentang konsep dunia, berarti kita bicara tentang konsep proses, bahwa segala sesuatunya memang butuh proses. Nah, proses dalam memahami agama, orang tuh harus mencapai 3 tahapan. Yang pertama, tahapannya adalah memahami agama lewat keilmuan atau disebut ilmu agama, yang intinya adalah kemarin kita sudah bahas tentang konsep ilmu yang fardu ain ataupun fardu kifayah. Yang kedua, orang memahami agama dengan lewat konsep ibadah. Kalau sudah tahu ilmunya, maka harus mengamalkannya lewat ibadah. Baik itu ibadah yang bersifat mahdoh. Mahdoh itu berarti kaitannya dengan kewajiban. Seperti sholat, puasa, haji, zakat, ataupun ibadah yang bersifat ghairu mahdoh, yang tidak bernilai ibadah tapi kalau diniatin jadi ibadah. Contoh misalkan seorang suami yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya, lalu kemudian atau makan sajalah contohnya yang enak, makan itu kan dinilai dari konsep dunia kan ya kebutuhan yang berupa jasmani kan. Makan tahu nggak makan? Tahu nggak makan? Tahu, Pak. Ya tahu.
Dari tadi tanya dia mau, pusing saya. Jadi makan itu kan konsepnya kan tidak ada unsur ibadah itu. Artinya orang itu ya kalau lapar ya makan gitu. Dan setiap orang pasti makan. Karena itu kebutuhan jasmani kan. Nah, sehingga akhirnya di mana nilai ibadahnya? Di saat makan itu diniatkan untuk kuat melakukan ibadah. Maka makan itu jadi ibadah. Contoh misalkan sarapan orang kalau nggak sarapan kan lemes, sehingga akhirnya dalam belajar misalnya kalau kayak konsep masih pelajar atau mahasiswa kan, belajarnya jadi nggak konsen, akhirnya makannya diniatin ibadah dengan cara gimana? Misalkan gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat makan untuk kuat beribadah kepadamu, misalkan mencari ilmu. Atau misalkan makan, ya Allah saya niat makan buat kuat beribadah kepadamu untuk melaksanakan sholat zuhur atau maghrib atau isya gitu, katakanlah pokoknya yang berkaitan dengan ibadah gitu. Nah maka makan itu juga jadi ibadah. Kalau tidak diniatin ibadah ya jadi makannya ya makan hanya sekedar kebutuhan saja. Itu yang kedua, orang memahami agama lewat jalur agama. Yang ketiga, orang harus memahami agama lewat jalur makna atau esensi. Sehingga akhirnya orang itu melaksanakan ibadah tidak hanya sekedar ya ibadah saja, misalkan kayak ritual saja, sholat, ya sholat saja. Tidak mengetahui maknanya ya ini nggak ketemu nanti pemahaman agamanya, sehingga akhirnya dalam setiap perintah itu pasti ada makna atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah maka hasil akhir dari menjalankan agama itu semua, dari memahami agama itu semua adalah ketakwaan. Orang kalau sudah bisa menjalankan agama lewat ilmu, lewat ibadah, lewat makna, maka hasil akhirnya adalah ketakwaan. Nah, ciri-ciri orang bertakwa itu seperti yang terkandung dalam surat apa kemarin? Dwi Febrian. Surat apa kemarin? Surah Al-Baqarah, Pak. Iya, mantap. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 1 sampai 5. Iya, itu mantap. Tapi saya ingin menitik beratkan di sini ya, bahwa konsep ketakwaan itu orang pasti bicara tentang ketakwaan itu pasti dalam konsep ibadah. Adalah orang yang mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi tahu nggak kamu sebenarnya bahwa konsep ketakwaan itu yang paling mudah untuk dilakukan itu yang ciri-ciri yang mana? Yang paling mudah. Dari konsep surat Al-Baqarah itu jangan-jangan surat susah semua. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tapi kok kayaknya masih tidak dipraktekkan ini. Jadi menurut saya pribadi yang paling mudah itu ya itu wa mimma razaqnahum yunfikun.
Karena untuk katakanlah kita untuk melaksanakan ibadah gitu. Wa yuqimuna sholat. Sekarang kita ngaca aja lah pada diri sendiri. Sejauh ini apakah sudah kita bisa menjalankan sholat dengan benar? Paling tidak kita tidak meninggalkannya lah. Atau mungkin kita bertanya, saya bertanya di sini, kira-kira lebih sering mana melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat? Melaksanakan, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi kalau mau ibaratnya bicara tentang konsep kejujuran, mungkin ini masih sangat berat bagi sebagian dari kita. Maka yang paling mudah titik tekannya kalau menurut saya, wa mimma razaqnahum yunfikun, itu bukan karena ada tendensi, tapi paling tidak kita minta kepada Allah agar kita dibukakan dari satu pintu ke pintu yang lain. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik dan benar. Tidak ada tendensi di sini ya. Oke, itu konsep beragama ya. Orang yang menjalankan agama itu nanti hasilnya adalah ketakwaan. Dari mana ketakwaan itu bisa diraih? Ya dari cara memahami ilmunya, melaksanakan ibadahnya, dan memahami maknanya. Sekarang kita kembali lagi. Ketika bicara tentang agama Islam, tentu tidak akan pernah lepas dari seorang sosok, ya kan? Iya apa enggak kira-kira? Iya, Pak. Asesmi. Siapakah sosok yang menjadi panutan di dalam beragama? Nabi Muhammad, Pak. Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Adalah Muhammad, Pak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita harus memahami untuk apa dan tujuannya, untuk apa tujuan Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini. Ini yang nanti akan menjadi pedoman dalam menjalankan agama. Pedoman dalam menjalankan agama. Dalam menjalankan agama ya. Pertanyaannya adalah untuk apa tujuannya Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini? Coba silakan. Ada yang mau jawab? Iya, Pak. Silakan. Tujuan Nabi Muhammad datang diutus ke dunia ini, Bapak. Betul sekali. Untuk memperbaiki akhlak manusia, Pak. Iya. Ada yang lain? Menyebarkan agama Islam. Ya, sangat mantap. Yang lain? Saya, Pak. Sebagai contoh atau panutan, Pak. Ya. Sangat mantap. Oke. Tujuan Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini yang pasti kalau kita bicara tentang hadis, maka di situ disebutkan
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Nah, dari konsep inilah sebenarnya lalu kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan akhir orang yang melaksanakan konsep agama itu harus bermuara pada akhlak. Sehingga orang dalam menjalankan agama, walaupun ilmunya banyak, ibadahnya rajin, memaknai ibadahnya juga hebat, bisa gitu. Misalkan dia memaknai sholat, memaknai puasanya bagus, tapi kalau tidak ada akhlaknya, nonsen. Tidak ada hasilnya. Ibaratkan seperti orang yang membangun rumah, sudah jadi, tapi dihancurkan lagi. Kenapa? Karena orang yang tidak berakhlak itu ibarat seperti orang yang punya barang mewah, mahal, canggih, teknologinya mutakhir, tapi tidak bisa menggunakannya. Percuma. Jadi orang sehebat apapun ilmunya, sehebat apapun ibadahnya, tapi kalau tidak ada akhlaknya, ya percuma. Nah, karena akhlak ini bagian dari sesuatu yang memang tujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Lewat hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lalu seperti apa tinjauan akhlak itu? Tinjauan akhlak itu berkaitan dengan perilaku. Contoh misalkan tidak menyakiti sesama makhluk ciptaan Tuhan, sehingga sudah barang tentu kalau dalam konsep, contoh misalnya adalah menyembelih hewan kurban kan, atau menyembelih hewan, itu memang disunnahkan menggunakan pisau yang tajam, karena ini apa, bagian dari akhlak juga. Sehingga kalau pisaunya nggak tajam tuh, hewan yang kita sembelih itu bisa tersakiti secara lama. Maka nggak boleh, itu bagian dari menyiksa. Sebab ini pernah dulu dikisahkan, ada seorang wanita yang ahli ibadah, tapi masuk neraka karena dia melihara hewan kucing, tapi kucingnya nggak dikasih makan sampai kucingnya meninggal. Atau pernah diceritakan juga ada seorang pelacur, seorang ahli maksiat yang masuk surga gara-gara memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Mungkin pernah dengar kisah itu? Pernah, Pak. Nah, sehingga akhirnya dalam konsep menjalankan sesuatu tentu pasti ada panutannya.
Dan dalam menjalankan agama Islam, tentu panutan kita adalah Rasulullah, dan Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tentu akhlak ini harus menjadi motivasi pertama kita dalam menjalankan agama. Sehingga akhirnya disebutkan memang dalam konsep mengajak dakwah itu ada di dalam Islam itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Ada yang tahu? Iya, Pak. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Oh iya, betul. Tentu segala sesuatu yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini juga harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Sehingga kadang-kadang hal baik itu bisa jadi sebuah kemungkaran kalau tidak dilakukan dengan cara yang baik pula. Bisa dimengerti nggak kira-kira? Jadi hal baik itu kadang-kadang bisa jadi kemungkaran kalau tidak dilakukan dengan cara yang baik. Contoh, misalkan kita nyuruh orang sholat. Itu nyuruh orang sholat itu baik apa enggak? Baik, Pak. Baik. Tapi kalau cara nyuruhnya itu enggak baik, tentu yang ada bukan kebaikan. Ribut bisa nggak ribut? Kalau nyuruhnya nggak baik? Bisa banget. Bisa, Pak. Ya bisa. Sangat bisa kan? Sehingga sama kaitannya ketika nahi mungkar juga sama. Maka nahi mungkar juga tidak boleh dijalankan dengan cara yang mungkar. Harus pakai jalan yang baik juga. Contoh, ketika apa ya? Ketika Kau tak sanggup melangkah. Ketika mimpimu begitu indah. Jadi maksud saya ingin memahami bahwa memahamkan bahwa segala sesuatunya itu harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Tidak segala sesuatu yang baik itu jadi baik kalau tidak dilakukan dengan cara yang baik pula. Termasuk diantaranya adalah perkara yang mungkar. Bahkan bisa jadi ribut yang ada. Contoh misalkan melarang orang itu ya juga dengan cara yang ma'ruf atau yang baik. Sehingga orang itu harus diambil kesadarannya. Jangan orang melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu ya karena takut. Nanti satu saat yang ditakuti tidak ada pasti akan kembali lagi. Misalkan melarang orang untuk tidak berbuat maksiat dengan cara yang mungkar, misalkan di apa ya? Aduh. Ya pokoknya intinya gitu ya. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan juga dengan cara yang baik. Sehingga hasil akhirnya adalah kebaikan, bukan kemungkaran lagi.
Ya seperti contoh tadi itu. Misalnya nyuruh orang untuk kebaikan tapi dengan cara memaksa, itu kan bisa jadi keributan. Bukan malah kebaikan yang ada. Sehingga akhirnya konsep akhlak inilah yang harus menjadi hasil tujuan utama kita. Maka kalau kita bicara dalam konsep vertikal dan horizontal, itu kaitannya nanti ada akhlak kita kepada Allah, ada akhlak kita kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Kepada Allah akhlaknya bagaimana? Ya kita menjalankan perintah-perintahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Misalkan sholat, ya harus berakhlak. Di mana salah satu akhlak misalnya kita dalam beribadah? Ya misalkan sholat tepat waktu, atau menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan wangi-wangian, mengetahui ilmunya, dan lain sebagainya. Kalau akhlak sesama manusia atau sesama makhluk ciptaan Allah, ya bagaimana kita berbuat baik kepada sesama kita. Bahkan kalau di dalam kajian fikih itu ada larangan, misalkan seperti buang air besar atau buang air kecil itu di tempat-tempat yang memang sering dilalui orang. Kalau zaman dulu kan memang tidak ada tempat khusus ya, sehingga memang ada. Tapi kadang-kadang ada juga sih sekarang yang sembarangan itu. Kalau udah saking kebeletnya di tol nggak ada rest area, turun di antara ban-ban mobil itu, supir truk biasanya ada yang begitu. Nggak semuanya sih. Tidak boleh misalkan buang air kecil ya tidak boleh di tanah yang berlubang. Itu kan bagian dari akhlak juga. Kenapa tidak boleh? Karena takut di lubang itu ada hewannya. Sehingga akhirnya kalau ada hewannya nanti bisa menimbulkan keracunan dari air yang dibuang itu, air kecil, dan bisa menyebabkan kematian. Oke, sampai di situ ya. Kira-kira ada yang belum dipahami? Atau ada yang masih belum jelas? Loh, diam semua ini. Berarti paham semua ini ya? Insya Insya Allah. Allah paham Pak. Coba tolong Muhammad Fikri Sodikin disimpulkan dari apa yang saya sampaikan. Jadi kesimpulan buat hari ini, jadi Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak para umatnya, dikarenakan pasti setiap umat masih minim akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak para umatnya. Emang bumi punya muka? Kok muka bumi sih? Dunia ada Pak. Kenapa nggak tangan bumi gitu? Atau perut bumi gitu? Isi bumi Pak. Jadi gini, kesimpulannya itu. Bahwa tujuan orang beragama itu kan hasil akhirnya adalah akhlak. Hasil akhirnya adalah takwa. Orang memahami agama, orang yang diberi kebaikan oleh Allah, itu adalah orang yang paham agama. Dan orang yang paham agama, hasil akhirnya adalah takwa. Tapi tujuan kita untuk menjalankan agama, itu intinya adalah akhlak.
Walaupun nanti akhlak itu ada juga yang mengatakan bahwa akhlak itu bagian dari ketakwaan. Karena menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi paling tidak bahwa dalam semua konsep kita menjalankan agama itu pasti harus punya patokan. Nah, patokan kita itu adalah rujukan kita itu adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena dari akhlak itulah, orang yang berakhlak itulah nanti akan menimbulkan kekaguman, akan menimbulkan rasa simpati, sehingga akhirnya orang mudah diajak. Karena kalau orang mengajak sesuatu dengan tanpa akhlak, yang ada bukan malah kebaikan, tapi malah kemungkaran. Jadi hasil akhir orang yang paham agama adalah ketakwaan, tapi tujuan kita menjalankan agama adalah akhlakul karimah. Sehingga kalau kita bicara atas nama agama, ya tentu bicaranya mengenai tentang akhlak. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi pada intinya bagaimana kita menjalankan agama, khususnya agama yang kita yakini, agama Islam itu penuh dengan akhlakul karimah. Perbuatan-perbuatan yang terpuji. Jangan bicara tentang agama tapi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Mana sesuatu yang bertentangan dengan agama? Bicara agama tapi mencaci maki. Bicara agama tapi mencela. Bicara agama tapi memfitnah. Hoax lah kalau zaman sekarang itu. Nah, ini akan sangat bertentangan sekali dengan tujuan agama. Makanya orang kalau menjalankan agama tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak. Sehingga agama ini bukan hanya sekedar dijadikan ritual. Paham gak maksudnya? Jadi agama itu jangan hanya sekedar dijadikan ritual. Ritual itu konsep ibadah. Tapi harus diimplementasikan, diaplikasikan dalam sebuah perbuatan yang baik yang disebut dengan akhlakul karimah. Mana bagian dari akhlak itu? Banyak sekali, termasuk diantaranya adalah bersyukur. Bersyukur itu bagian dari akhlak. Karena kenapa kita harus bersyukur? Ya karena tidak sedetik pun apa yang kita lakukan itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karunia Allah. Itu bagian dari akhlak. Bersabar. Bersabar itu bagian dari akhlak juga. Karena orang yang bersabar, satu, kaitannya dengan keimanan. Yang kedua, orang yang bersabar pasti akan beruntung. Yang ketiga, kenapa bisa beruntung? Karena Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Kalau nggak sabar, ya nggak berakhlak. Contoh misalkan sholat itu kan sebenarnya satu hal yang remeh-temeh. Karena nggak mungkin orang melaksanakan sholat tuh sampai berjam-jam tuh kan nggak mungkin kan. Paling lama banget tuh 5 menit sholat. Kalau kelas di masjid itu. Tapi kalau kelas di kamar sendiri, gimana kira-kira? Ali Yahya.
sholat kelas di kamar sendiri, nggak ada yang lihat. Bisa nggak sampai 5 menit itu? Aliyah ya? Ada yang bisa, ada yang enggak, Pak. Tergantung Menurut keimanan. kalau kamu sendiri? Kalau kamu sendiri bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak, tapi tidak setiap saat. Nah, itu kan. Artinya kan tentu ada di saat kadang kita sabar, di saat yang lain kita tidak sabar. Apalagi kalau lagi mau mabar atau mau apa gitu kan. Saya rada kurang mengikuti perkembangan dunia pergiman saat ini ya. Ya kan kalau lagi ada butuh sesuatu atau lagi terdesak itu kan rasanya sulit kita untuk bersabar. Misalkan sholat, ini lagi main game, lagi asik-asiknya, udah sore jam 5, aduh, lagi asik-asik main game, ternyata belum sholat asar, aduh gimana gitu. Dengan kondisi seperti itu. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan inti dari agama Islam itu sendiri. Apa sebenarnya inti dari Islam itu atau orang yang beragama Islam? Apa? Ada yang tahu? Makna Islam itu intinya apa? Iya Pak, ulangi Pak. Apa pertanyaannya Pak? Yang terakhir saya ingin menyampaikan inti dari agama Islam itu sendiri. Nanti pertemuan yang berikutnya aja ya. Kira-kira sudah capek apa belum ini? Udah capek-capek. Ya, kalau udah capek kita akhiri saja pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada nambah kepahaman, walaupun sedikit, tapi paling tidak harus kita jadikan satu patokan kita dalam beragama. Jangan sampai kita keluar dari pemahaman yang semestinya dalam menjalankan agama. Bahwa intinya ada dua, satu ketakwaan, yang ketiga adalah yang kedua adalah masalah akhlak. Sehingga akhirnya orang dalam menjalankan agama itu lebih banyak mengoreksi dirinya sendiri daripada mengoreksi ibadah orang lain. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa hasil akhir dari agama itu adalah agama diturunkan untuk manusia, atau agama itu diturunkan untuk diri kita secara pribadi, yang intinya adalah lebih banyak mengoreksi diri, bukan lebih banyak mengoreksi orang lain. Karena pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas amal apa yang kita lakukan di dunia ini nanti di akhirat adalah kita sendiri, bukan orang lain. Maka berlomba-lombalah dalam memperbaiki diri sendiri. Jangan berlomba-lomba dalam mengoreksi orang lain. Jadi sebelum kita mengoreksi orang lain, tentu yang harus kita koreksi adalah diri kita sendiri. Nah, itulah bagian dari akhlak. Sehingga orang bisa waspada dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, walaupun sedikit. Pak,
mau nanya nih Pak. Silakan. Besok jam tambahannya itu bisa jam 3 Pak. Bisa. Oh iya Pak. Besok Selasa ya, jam 3 ya. Jam ya. Halo Pak. Iya, besok Selasa jam 3 ya. Selasa jam 3 ya. Iya, Selasa jam 3 Pak. Boleh. Boleh. Iya Pak. Ya oke lah. Kita tutup saja pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang, diberi rizki yang barokah, dikuatkan kita dalam menjalankan segala ibadah dan perintah, dan kita selalu dimudahkan dan selalu diberi kelancaran dalam segala urusan. Ala hadhihi wa ala kulnatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Pak mau nanya lagi Pak. Oke, amin. Nanya apa? Mekanisme UTS itu gimana? Tentang UTS Pak. Iya, jadi UTS itu nanti besok lah saya akan kirimkan slide, nanti dipelajari selain dari apa yang sudah saya sampaikan pada setiap pertemuan, nanti itu dipelajari. Slide-nya yang sudah sebagian saya kirim, nanti saya akan lengkapi sampai 7x7 pertemuan ke-7. Itu Iya, dipelajari. Titik nilai terberatnya itu apa UTS itu? Iya, kalau soalnya gampang, paling gampang Pak buat jawabnya. Titik Titik terberatnya terberatnya UTS itu nilai yang diharapkan tidak sesuai. yang paling banyak amalnya, itulah yang paling titik beratnya gitu. Sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Mohon maaf. Ya, doakan ibu saya lagi kurang sehat ini. Biar supaya segera sehat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Saya duluan ya. Ya Pak. Ya Pak. Iya Pak. Sebanyak Pak.